This call is now being recorded. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu. Terima kasih. Iya. Terima kasih atas kesediaan dan waktunya ya Bapak Ibu untuk bergabung bersama-sama. Di sini adapun tujuannya itu untuk mensosialisasikan materi yang ada di pendidikan guru penggerak tentang penerapan budaya positif. Jadi di sini pastinya Bapak Ibu, saya dan Bu Rina tidak bisa bekerja secara sendiri. Harus didukung oleh semua komunitas yang ada di sekolah kita. Nah Bapak Ibu, sebelumnya dengan baik setelah saya presentasi, nanti saya berikan kesempatan untuk berdiskusi, kemudian kita buat refleksi dan kesimpulan, kemudian kita akhiri meet kita ini. Dan sebelum kita mulai, mohon maaf Bu, suaranya bisa dikeraskan Bu. Kurang keras ya Bu? Oke. Ya baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing, doa dimulai. Selesai? Ya Bapak Ibu, di sini adapun materi yang mau disampaikan itu mengenai positif pastinya, dan saya yakin dan percaya sudah sangat familiar ya Bapak Ibu kata budaya di daerah kita. Budaya adalah kebiasaan ataupun tradisi yang sering kita lakukan baik dalam membuat ataupun menyelesaikan suatu masalah dalam tenaga administrasi ya, ataupun memecahkan segala kasus-kasus yang sering terjadi di sekolah kita. Ya, budaya. Nah, di sini ada materi yang sudah saya buat dalam bentuk slide. Saya akan presentasikan sebentar ya Bapak Ibu, izin. Di sini kita diskusi, saya hanya untuk mensosialisasikan Bapak Ibu. Mohon izinnya Bapak Ibu, apakah sudah terlihat slide saya di monitor masing-masing? Sudah Bu, sudah. Sudah Bu, sudah jelas. Ya, terima kasih ya Ibu. Ya, di sini saya rekan seperjuangan Bapak Ibu Gita Lydia Brubarus, di bawah pendamping pengajar Bapak Maulana Akbar dan fasilitator kami Bapak Ferdi Anabukai. Oke, di sini ada mind map-nya Bapak Ibu. Di modul 11, di sini ada materi refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara yang berkaitan ke modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Dan selanjutnya modul 1.4, budaya positif, di mana ketiga modul tersebut adalah modal untuk mencapai visi guru penggerak. Dimanapun visi guru penggerak adalah profil pelajar Pancasila. Kita ketahui ya Bu, ya sangat bersyukur juga karena sekolah kita adalah sekolah penggerak. Jadi pastinya Bapak Ibu juga sudah jauh lebih memahami hal tersebut. Di sini budaya sekolah saya ambil dari salah satu ahli, yaitu Dill dan Peterson. Dapat kita baca ya Bapak Ibu di slide yang sudah ditampilkan. Budaya sekolah ini adalah tradisi ataupun kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid, orang tua, staf administrasi yang bekerja sama dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Untuk itu perlu mewujudkan sekolah sebagai tempat belajar yang menyenangkan dan berpihak pada murid sehingga budaya positif dapat tercipta dalam lingkungan sekolah. Mengapa hal tersebut perlu dilakukan Bapak Ibu? Kita ketahui bahwa mutu sekolah itu dapat dilihat dari budaya positif yang hidup dan dikembangkan oleh warga sekolahnya. Dalam mewujudkan budaya positif tersebut, guru memiliki peran atau tokoh utama dalam pendidikan. Guru perlu memahami posisi kontrol yang tepat untuk mewujudkan budaya positif, baik lingkup kelas maupun sekolah. Di sini Bapak Ibu, ya saya pribadi juga bersama Bu Rina, pada saat mengikuti PGP, baru mengetahui dan memahami ada posisi kontrol. Ternyata
Posisi kontrol selama ini yang saya lakukan juga adalah kurang tepat. Ada 5 di sini posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, monitor ataupun pemantau. Kelima, manajer. Di antara kelima posisi tersebut, posisi kontrol manajer lah yang paling tepat untuk diaplikasikan. Karena guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya ya Bapak Ibu maupun kebutuhan orang lain, bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Dengan posisi kontrol manajer, diharapkan semua murid dengan sadar dan atas dorongan dari hatinya, berdasarkan dari dalam diri sendiri ya Bapak Ibu, tidak berdasarkan paksaan dari luar, akan melaksanakan disiplin positif dalam semua aspek kehidupannya, sehingga menjadi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Oke Bapak Ibu, saya kembali sebentar. Nah, di 5 posisi kontrol ini, penghukum, ini biasanya penghukum ini jika ada salah satu siswa yang telat, seperti itu ya Bapak Ibu, yang sering cenderung dilakukan, kita langsung memberikan hukuman ataupun langsung membentak-bentak. Ya, pastinya saya juga sering melakukan seperti itu ya Bapak Ibu. Kenapa terlambat? Nah, dengan mata melotot ya Bapak Ibu. Nah, kemudian pembuat orang merasa bersalah. Ini contohnya. Kenapa sih kamu buat seperti ini terus? Nggak kasihan sama ibu, udah ngajar capek-capek. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian teman. Teman ini kita tetap mengontrolkan diri kita sebagai teman. Si murid tetap merasa nyaman seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi dengan kata lain kita selalu membuat seperti bagaimana sih kamu nak? Ingat nggak? Semalam kan udah ibu bantu. Nah seperti itu. Kemudian monitor atau pemantau. Ini pemantau ataupun monitor cenderung memberikan sanksi atau hukuman. Pastinya seperti ini, agak berbeda ya Bu, penghukum dengan pemantau. Pemantau ini sudah ada kesepakatan kita buat bersama hukuman, sebuah hukuman jika melakukan pelanggaran. Misalnya kalau membuang sampah sembarangan kita denda 5.000, ataupun meletakkan sepatu di laci meja kita denda sekian, nah, seperti itu, ataupun bentuk lain sudah ada kesepakatan. Nah di manajer inilah posisi yang paling tepat. Selanjutnya Bapak Ibu, dengan terciptanya budaya positif di sekolah akan membantu tercapainya visi sekolah sebagai rumah kedua. Di mana visi sekolah kita adalah rumah kedua. Untuk mencapai visi tersebut, kita harus memahami semua yang ada di sekitar kita. Seperti proses pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, upacara sekolah, tata tertib sekolah, kegiatan STM, OSIS, kebersihan, dan piket administrasi. Sejauh ini pastinya sekolah kita sudah sangat bagus ya Bapak Ibu. Ya, apa yang sudah bagus kita tingkatkan, dan apa yang kita rasa masih kurang, ya kita perlu bersama-sama untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, sebagai guru penggerak, pemimpin dalam pembelajaran memiliki tugas mulia untuk menuntun anak didik kita sesuai kodrat alam dan zamannya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Di sini tugas utama kita Bapak Ibu untuk menuntun. Kita hanya untuk menuntun anak didik kita sesuai dengan kodrat alamnya dan zamannya. Kita tidak bisa memaksakan anak didik kita harus menjadi A, harus menjadi B. Tapi harus berjalan berdasarkan talenta masing-masing, seperti itu Bapak Ibu. Kita hanya menggerakkan, kita hanya menuntun, ibaratnya sebuah biji padi yang bagus, yang berkualitas, jika ditanam di tempat yang baik, kemudian dipupuk, dirawat, pastinya akan menghasilkan padi yang baik juga. Tetapi sebaliknya, jika padi
yang tidak baik ditanam kemudian dipupuk, pasti ada perjuangan yang lebih keras lagi ya Bapak itu agar bibit ini menghasilkan buah yang lebih bagus lagi. Seperti itu. Jadi artinya kita menuntun, kita tidak bisa mengubah kodrat seorang anak. Padi tetap padi, seperti itu. Kita bertugas seperti petani, memupuk, memelihara dan merawat, seperti itu Bapak Ibu. Dan bagaimana cara kita? Yaitu dengan trilogi kepemimpinan. Yang pertama, Ingarso Sungkulada, di depan menjadi teladan. Kedua, Ingarso Mangunkarsa, di tengah menjadi pengembang segala potensi anak didik. Ketiga, Teruri Handayani, di belakang menjadi penorong semangat dalam suka dan duka. Di sini Bapak Ibu, sebagai guru penggerak, kita semua sebagai guru penggerak, agen-agen perubahan, harus memahami dan menjiwai nilai-nilai seorang guru penggerak. Yang pertama, mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, dan mampu merancang skenario pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan dengan konsep merdeka belajar. Kedua, reflektif, ya, Bapak Ibu lihat, terbuka dengan hal-hal baru, senantiasa menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Ketiga, kolaboratif, cakap dalam berinteraksi dan bekerjasama dengan seluruh warga sekolah. Keempat, inovatif, senantiasa memberikan ide dan gagasan berkualitas dan menyenangkan. Kelima, berpihak pada murid, mengembangkan segala potensi anak didik dengan mengkolaborasikan pembelajaran dengan lagu dan permainan. Nah, di sini Bapak Ibu, selama ini kita mungkin agak segan ya, agak sungkan. Tapi pastinya karena kita berusaha untuk menciptakan proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa, tidak terlepas dengan games education. Banyak contoh-contoh games education yang dapat kita terapkan dalam proses pembelajaran kita, seperti word wall, mungkin ada beberapa yang sudah kami bagikan. Jadi selanjutnya mungkin kami bagikan lagi ya Bapak Ibu. Dan kelima, nilai tersebut yang harus kita miliki adalah menjadi modal kita nantinya untuk mengimplementasikan kita peran sebagai guru penggerak. Bukan saya saja sebagai guru penggerak Bapak Ibu, tapi semua yang ada di sekolah ini adalah sebagai guru penggerak. Terlebih lagi kita adalah sekolah-sekolah penggerak. Yang pertama, peran kita itu menjadi pemimpin pembelajaran. Ini yang paling utama ya Bapak Ibu, menjadi pemimpin pembelajaran. Kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Ketiga, mendorong kolaborasi antar guru. Keempat, menjadi coach bagi guru yang lain. Dan kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Menjadi coach dengan kata lain trendsetter ya Bapak Ibu. Pastinya setiap guru memiliki talenta dan kemampuan masing-masing. Unik ya Bapak Ibu. Jadi di sini dalam mewujudkan budaya positif untuk mencapai visi sekolah ya Bapak Ibu, ada dua alat. Yang pertama, pendekatan inquiry apresiatif. Ini dia ya Bapak Ibu. Pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif yang dikembangkan oleh David Copperrider. Pendekatan ini meyakini bahwa setiap orang memiliki hal positif yang bermanfaat pada keberhasilan pribadi maupun kelompok. Hal positif dalam diri tiap individu menjadi kekuatan ya Bapak Ibu untuk meraih mimpi. Dan untuk pendekatan IA ini, inquiry apresiatif ini, ada dengan tahapan bagja. Nah, selain bahasa Sunda yaitu bahagia ya Bapak Ibu. Artinya di sini setiap guru ataupun siswa memiliki kekuatan talenta masing-masing. Jadi kita wajib mengabaikan apa yang menjadi kekurangan setiap individu. Kita fokus hanya kepada kekuatan atau hal positif yang ada di dalam diri setiap rekan guru kita ataupun siswa kita. Dan itu akan menjadi kekuatan seperti itu Bapak Ibu. Kekurangan saya ditutupi oleh kelebihan teman-teman dan kekurangan teman-teman ditutupi oleh kelebihan saya. Seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Intinya fokus kepada kekuatan, hal positif, mengabaikan hal-hal negatif. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini cara pertama yaitu dengan inquiry apresiatif. Nah, dalam inquiry apresiatif tadi Bapak Ibu kan ada tahapan bagja namanya ya, tahapan bagja. Bagja itu yang pertama buat pertanyaan utama. Seperti bagaimana mendukung karakter profil Pancasila. Kedua, ambil pelajaran, mengidentifikasi proses yang sudah berjalan baik. Tiga, gali mimpi, merumuskan visi. Keempat, jabarkan rencana, merumuskan rencana tindakan untuk mewujudkan visi. Kelima, atur eksekusi ya Bapak Ibu, bagja, B-A-G-J-A, bagja. Atur eksekusi, memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang terlibat dan bagaimana strateginya dan aksi lainnya untuk mewujudkan visi. Baik Bapak Ibu, nanti selanjutnya pertemuan selanjutnya akan saya bagikan contoh-contoh nyata berbentuk video. Aksi nyata di YouTube, nanti saya bagikan Bapak Ibu sebagai bahan referensi untuk kita semua dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita.
Dengan Bagja ini, analisis potensi yang dimiliki semua warga sekolah akan lebih terarah ya Bapak Ibu, karena semua warga sekolah senantiasa akan melihat hal positif dari setiap orang, sehingga hubungan yang harmonis akan tetap terjaga, ya, mengabaikan hal-hal negatif ataupun kekurangan masing-masing. Karena apapun katanya, setiap manusia pasti diciptakan dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Apakah sampai di sini masih jelas Bapak Ibu? Apakah masih terlihat jelas Bapak Ibu? Masih jelas. Oke ya Bapak Ibu, terima kasih. Saya lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, itu salah satu ya pendekatan inquiry apresiatif. Kita berfokus untuk hal yang positif dalam diri setiap anak didik kita ataupun di dalam setiap diri rekan kerja kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita sehingga visi sekolah terwujud. Nah, cara kedua, tidak dipungkiri ya Bapak Ibu, pasti ada permasalahan yang sering terjadi di sekolah kita, apalagi anak didik kita, suka surat terlambat, ngumpul tugas telat waktu, ya kan Bapak Ibu, dalam pelaksanaan piket juga tidak kurang disiplin seperti itu. Nah, masih ada yang kita temui seperti itu, di sekolah-sekolahnya juga seperti itu. Jadi ada alat untuk tadi menjalin hubungan dengan sesama rekan guru ataupun siswa. Kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif yang berfokus kepada kekuatan. Dan jika terjadi masalah, alat kedua yang kita gunakan adalah segitiga restitusi. Ya, di sini ya Bapak Ibu. Nah, untuk itu perlu pemahaman tentang cara dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan restitusi yang dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, tidak seperti itu ya Bapak Ibu, atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan di sini contohnya nilai-nilai keyakinan yang kita percaya selama ini ya Bapak Ibu, seperti misalnya ketertiban, keamanan, keselamatan, saling hormat menghormati dengan rasa seperti itu ya Bu, nilai-nilai kebajikan maksudnya Bapak Ibu. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol. Kita memiliki motivasi intrinsik. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah Bapak Ibu, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal dari dalam dirinya. Ya, berbanding terbalik sekali dengan apa yang sudah dilakukan selama ini, termasuk saya pribadi ya Bapak Ibu, tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi itu Bapak Ibu menguntungkan korban, juga menguntungkan orang yang berbuat salah. Nah, ada pun ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Di sini ya Bapak Ibu ada beberapa poin. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apakah itu kebutuhan cinta dan kasih sayang, atau kebutuhan untuk diterima, penguasaan, power, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan atau freedom, kesenangan. Di sini ada kebutuhan dasar kita ya Bapak Ibu yang perlu kita ketahui, itu kebutuhan cinta dan kasih sayang, belonging, penguasaan, power, kemudian kebebasan, freedom, kesenangan, fun, kebutuhan merasa senang ya Bapak Ibu. Nah, ini wajib kita tanyakan kepada anak didik kita pada saat mereka melakukan kesalahan seperti itu Bapak Ibu. Sini mari sama-sama kita belajar, karena saya juga baru mendapatkan ini setelah mengikuti PGP. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi berfokus pada karakter ya Bapak Ibu, bukan tindakan. Kita berfokus kepada karakter. Restitusi itu menguatkan, restitusi itu berfokus pada solusi. Ya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Untuk memudahkan kita Bapak Ibu dalam menerapkan segitiga restitusi dalam mewujudkan penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Nah, ini ada dia ya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Kedua, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Sisi ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Nah, Bapak Ibu, berhubung di sini
tadi sudah saya tes ya Bapak Ibu pada saat saya slideshow dengan menggunakan WiFi ini ataupun paket agak berat. Jadi nanti saya share link YouTube-nya di grup kita ya Bapak Ibu. Aksi nyata contoh dalam menerapkan restitusi dalam memecahkan kasus. Di sini ada gambarnya Bapak Ibu. Ini segitiganya. Apakah terlihat Bapak Ibu? Jelas? Terlihat Bu, jelas. Ya, terima kasih. Nah, di sini ini segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Untuk sebagai alasnya ini ada menstabilkan identitas. Ini hal pertama yang harus kita lakukan. Kemudian di sisi sebelah kiri saya, ini adalah validasi tindakan yang salah. Ini langkah kedua. Kemudian ini sisi sebelah kanan menanyakan keyakinan. Nah, ini ada kata-kata kunci untuk membantu kita dalam melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Contoh pada saat siswa kita melakukan kesalahan, pada saat kita memanggil, kemudian kita harus mampu membuat siswa kita tersebut dulu tenang, lebih tenang dulu ya Bapak Ibu, atau dengan kata lain menstabilkan identitas. Dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau saya tidak menyalahkan kamu. Kenapa hal ini terjadi? Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah validasi tindakan yang salah. Ya, kamu belum punya akan ini ya Bapak Ibu. Adakah cara yang lebih bagus lagi? Validasi tindakan. Apa sih alasan kamu? Apa ya alasan kamu nak melakukan seperti ini? Nah, kemudian keyakinan kelas. Nah, apa keyakinan kelas kita nak? Nah, selama ini kita selalu membuat peraturan ya Bapak Ibu, peraturan sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah. Ya di sini secara pelan-pelan tata peraturan itu akan kita ubah secara pelan-pelan menjadi sebuah keyakinan ataupun kesepakatan kelas Bapak Ibu, seperti itu ya. Di mana kesepakatan kelas tersebut itu berasal dari nilai-nilai kebijakan yang kita percayai selama ini. Misalnya ketertiban, ya misalnya datang tepat waktu kita ganti menjadi disiplin, seperti itu. Kemudian mengumpulkan tugas mengumpulkan tugas tepat waktu, kebersihan kita buat kenyamanan, seperti itu ya Bapak Ibu. Kita ambil dari nilai-nilai kebajikan, ketertiban, nah, seperti itu. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, pada saat kita menanyakan keyakinan Bapak Ibu, kita juga perlu bertanya di sini, apa target kamu di masa depan? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian kebutuhan apa yang kamu inginkan sekarang? Contoh misalnya siswa yang telat mengumpulkan tugas. Ternyata setelah dilakukan, contoh ya Bapak Ibu, kenapa ya Aldi? Iya Aldi, tahu tidak? Kenapa Ibu panggil ke sini? Oh tidak tahu Bu. Oke, nah Ibu tidak menyalahkan Aldi ya nak. Kenapa sampai saat ini tugasnya belum dikumpul? Seperti itu ya Bapak Ibu. Iya Ibu. Karena ya, Ibu mau dengar alasannya. Alasannya apa nak? Iya Bu, soalnya semalam saya bantu Mama jualan, misalnya ya Bapak Ibu. Oh seperti itu ya nak ya. Nggak salah sih membantu orang tua ya kan nakku. Seperti itu ya Ibu. Kita artinya di sini kita berusaha untuk memberikan kesempatan kepada siswa kita tersebut untuk tenang terlebih dahulu, tenang, tidak ada rasa takut, kemudian dari dalam keluar sendiri alasannya dengan ya jujur ya Bu ya, kita bisa menilai apakah siswa kita itu jujur atau tidak. Nah kemudian dia atas masalah yang dibuat tersebut kita berikan kesempatan yaitu validasi tindakan. Apa sih alasannya? Oh alasannya bantu orang tua. Kemudian menaikkan keyakinan. Tahu nggak apa keyakinan kelas kita? Iya Bu tahu, mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Oke, bersediakah melakukan restitusi? Bersedia Bu. Oke, apa yang kamu lakukan nak? Ya saya memohon Bu berikan dispensasi untuk saya untuk mengerjakan tugas agar pengumpulannya Bu tidak seperti dengan teman yang lain karena saya membantu orang tua. Oke baik nak. Jadi kebutuhan kamu sekarang seperti apa? Ya kebutuhan diperhatikan dari Ibu dan dispensasi untuk pemberian waktu tugas yang agak lebih lama Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi artinya solusi juga tetap berada dari siswa kita, seperti itu. Artinya semua berfokus kepada siswa. Nanti saya kirim ya Bapak Ibu link YouTube dari WA Group kita. Oke. Nah, di sini ada nanti contoh kasus ya Bapak Ibu untuk kita diskusikan bersama-sama.
Ya, Bapak Ibu. Di kasus ini ada beberapa pertanyaan. Seperti ini. Oke. Bisa dipoto ataupun dicatat ya Bapak Ibu untuk membahas kasus kita di kasus 1 untuk memahami penerapan restitusi di dunia nyata. Di sini ada soalnya ya Bapak Ibu. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba mendekati kedua murid perempuan tersebut dan menegur mereka dengan halus, namun ketiganya tetap berlaku tidak pantas. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi. Vivi dan Natali sempat berdebat sedikit, namun pada akhirnya mengatakan akan minta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan kalau mereka ingin melakukannya, dan menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan dengan restitusi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Keduanya mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelas dengan teman-teman sekelasnya tentang bagaimana seharusnya sikap mereka dalam menjalankan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati serta mengusulkan mengirim email kepada Ibu Eni tentang keputusan mereka tersebut. Mereka pun akan beritahu Ibu Eni bahwa mereka akan mengusulkan kepada kepala sekolah agar kali waktu ketiadaan guru, agar Ibu Eni yang menggantikan pada kesempatan itu mereka dapat menunjukkan sikap yang lebih santun. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih ya atas partisipasinya sampai saat ini untuk menyimak dan memahami. Jadi, sebelum kita membahas kasus yang sudah saya tadi paparkan, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan sebuah pertanyaan dari slide yang sudah saya tadi paparkan. Silahkan Bapak Ibu. Ya, silahkan Ibu Erika. Oke, terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Juwita. Sama-sama Bu Erika. Cukup jelas penjelasan materinya. Hanya saja ada yang ingin saya tanyakan, Bu. Ya, Bu. Boleh Ibu paparkan contoh masing-masing dari kasus posisi kontrol, Bu? Oke, baik Bu. Ya, di sini contoh nyatanya kita buat saja dulu Bu yang sering terjadi ya, yang terlambat ini ya Bu ya. Iya, yang terlambat. Di posisi pertama ini penghukum ya. Kalau untuk posisi penghukum, nih, kalau penghukum ini yang biasa kita lakukan ini Bapak Ibu, langsung membentak. Ya. Halo, Spredo, kenapa kamu terak terus? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sambil melotot. Ya seperti yang kita lakukan lah Bapak Ibu. Saya juga sering lakukan itu. Itu penghukum. Cepat, segera itu kutip sampah atau push up. Nah, itu penghukum. Posisi penghukum. Jadi artinya di sini sebagai PR juga buat kita ya Bapak Ibu, karena tergantung sekolah kita masing-masing. Karena apapun katanya kembali kepada diri kita sendiri, kitalah yang mengenal karakteristik siswa kita. Seperti itu ya Bapak Ibu, mana yang tepat seperti itu. Di sini kita diskusi aja, kita diskusi, kita coba pelan-pelan, bisa tidaknya kita terapkan, kita usahakan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian posisi yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Ini juga sering sekali saya lakukan nih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lain saya tidak tahu ya Bapak Ibu. Membuat orang merasa bersalah. Contohnya seperti ini. Ibu sangat kecewa kali dengan kamu. Kamu gak kasihan ya sama ibu. Udah capek-capek nerangkan. Enggak kau dengar-dengarkan. Nah itu dia contoh. Ya Bapak Ibu. Kemudian teman. Nah ini teman ini Bu. Diam-diam ini nusuk ini. Teman-teman ya teman. Kalau penghukum pada saat kita berikan hukuman. Paling siswa ini germaja. Ibu ini pun langsung ya spontanitas ya Bapak Ibu. Biasa ya melawan. Capek Bu, push up. Nah, tapi kalau dalam posisi teman yang kita lakukan, ini secara halus ya Bu, dengan kata yang lembut, dengan halus. Ayolah, bantulah Ibu. Demi kita loh. Ingat kan, semalam kan Ibu udah bantu kamu nak. Jadi sekarang kamu yang bantu Ibu. Nah, padahal anak kita ini tidak mau melakukan itu. Seperti itu kan Bapak Ibu. Jadi ada rasa, nah di dalam posisi teman ini bisa menimbulkan rasa dendam gitu dari seorang siswa kepada muridnya. Ini agak beda-beda tipis juga dengan si penghukum tadi ya Bapak Ibu. Kalau penghukum bisa aja spontan dia seperti itu, ya. Kemudian di
posisi pemantau. Nah, posisi pemantau juga sering juga saya lakukan ya Bapak Ibu. Pemantau ini identik dengan pengawas. Jadi kalau pemantau dan pengawas itu pastinya sudah ada kesepakatan ya Bu, ada aturan yang sudah disepakati. Jika melanggar ini, sanksinya ini, hukumnya ini, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jika tidak memakai pakai atribut lengkap, apa sanksinya? Artinya untuk pemantau dalam posisi ini ada sudah sanksi atau hukuman yang sudah kita sepakati seperti itu. Kemudian posisi manajer. Nah, di posisi manajer inilah Bapak Ibu kita diharapkan mampu melaksanakannya. Di mana posisi manajer ini kita fokus kepada siswa kita tanpa membuat siswa kita merasa bersalah. Contohnya tadi yang terlambat. Oh iya, iya Supredo, bisa tidak Ibu tahu nak kenapa kamu terlambat? Ya, dengan nada yang lembut, dengan penuh kehangatan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dia menjawab, menstabilkan identitas tadi ya Bapak Ibu. Oh iya Bu, maaf, saya tadi banyak bocor mungkin seperti itu. Oh iya nak. Oke. Nah, apakah kamu mengetahui keyakinan kelas kita nak? Oh iya Bu, saya tahu bahwasanya tepat waktu sebelum 7.30 sampai di sekolah. Nah, kalau sudah seperti itu, nah bagaimana solusi yang boleh Supredo lakukan? Karena kan sudah terlambat, teman-teman yang lain sudah di dalam kelas, seperti itu. Oh iya Bu, nanti saya pinjam catatannya Bu sama teman-teman yang lain. Nah, kalau kayak seperti itu, apakah ke depannya masih ada alasan untuk datang tidak tepat waktu? Oh tidak Bu, saya akan datang dengan tepat waktu. Seperti itu. Itu harapan kita bersama ya Bapak Ibu. Tapi apapun katanya ini menjadi PR. Karena apapun kembali kepada kita, kitalah yang mengenal karakteristik siswa kita masing-masing seperti itu Bapak Ibu. Ya seperti itu contohnya Bu Erika. Apakah sudah jelas Bu Erika? Sudah Bu, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Bu Erika, sama-sama. Ya Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk bersama-sama kita diskusikan contoh kasus tadi dalam penerapan segitiga restitusi untuk menciptakan budaya positif. Ya, saya berikan waktu 5-10 menit ya Bapak Ibu untuk membahas bersama-sama kasus yang sudah saya tadi paparkan. Oke Bu. Ya, oke. Ya diskusi kita sudah selesai Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan kepada salah satu rekan guru seperjuangan di SMA Negeri 1 STM Hilir untuk mempresentasikan hasil diskusi kasus kita tadi. Saya persilahkan Bapak Ibu. Oke Bu, saya coba mempresentasikan ya hasil diskusi yang sudah kita lakukan saat ini. Nah, jadi izinkan saya untuk menampilkan ya hasil diskusinya Bu ya. Pak, silakan Pak. PS silakan. Ya, bagaimana? Nampak ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak, sudah jelas. Iya. Nah, jadi ini hasil diskusi dari contoh kasus yang sudah Ibu Juwita sampaikan tadi. Ada beberapa pertanyaan tadi kan. Jadi saya akan sampaikan satu persatu pertanyaan per pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama tadi kan muncul dalam penerapan restitusi kasus di atas. Sikap-sikap restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Nah, jadi dari contoh kasus yang sudah kita lihat, restitusi yang sudah dilakukan ya untuk belajar dari kesalahan. Nah, di mana ketika Vivi dan Natali berbuat salah, Ibu Santi tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan, tetapi berupaya memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri berdasarkan inisiatif Vivi dan Natali sendiri atau bersifat internal.
Nah, kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Nah, Ibu Santi di sini membantu Pipi dan Natali dalam hal yang mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Nah, seperti dalam hal refleksi dan pemulihan. Ketiga, restitusi tawaran bukan paksaan. Ibu Santi memberikan kebebasan untuk membuat pilihan dengan menciptakan kondisi yang membuat Pipi dan Natali bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Nah, keempat, restitusi menguatkan. Tindakan Ibu Santi mampu menyadarkan Pipi dan Natali untuk berubah dan benar-benar mengubahnya. Dan terakhir, kelima, restitusi solusi. Nah, Ibu Santi di sini menstabilkan identitas Pipi dan Natali. Nah, ini untuk pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan yang telah dibuat? Bagaimana dengan solusi yang diusulkan keduanya? Langkah-langkah restitusi apa yang saja yang sudah dilakukan? Nah, restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan yang dibuat. Itu mereka mengusulkan untuk mengadakan diskusi kelas dengan teman-teman sekelasnya tentang bagaimana seharusnya sikap mereka dalam menjalankan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati, serta mengusulkan mengirim email kepada Ibu Eni tentang keputusan mereka tersebut. Nah, mereka mengusulkan kepada kepala sekolah agar ketika tidak ada guru Ibu Eni yang menggantikan, dan mereka akan menunjukkan sikap yang lebih santun. Solusi yang mereka buat sudah dapat menciptakan perbaikan dari kesalahan mereka, yaitu dengan berdiskusi bersama teman sekelas tentang keyakinan kelas dalam hal yang saling menghormati, meminta maaf kepada Ibu Eni, dan bersedia memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi langkah-langkah restitusi yang sudah dilakukan, pertama, menstabilkan identitas, di mana Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan kalau mereka ingin melakukannya dan menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan dengan restitusi. Nah, baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kedua, validasi tindakan. Nah, Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi. Nah, Pipi dan Natali sempat berdebat sedikit, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Nah, ketiga, menanyakan keyakinan. Keduanya mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelas dengan teman-teman sekelasnya tentang bagaimana seharusnya sikap mereka dalam menjalankan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati. Serta mengusulkan mengirim email kepada Ibu Eni tentang keputusan mereka tersebut. Nah, mereka pun akan memberitahu Ibu Eni bahwa mereka akan mengusulkan kepada kepala sekolah agar kali waktu ketiadaan guru, agar Ibu Eni yang menggantikan, dan pada kesempatan itu mereka dapat menunjukkan sikap yang lebih santun. Nah, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Pipi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Nah, dalam hal ini, posisi Ibu Eni dalam menangani Pipi dan Natali adalah sebagai teman, karena dalam kasus ini Ibu Eni tidak menyakiti tapi mengontrol. Nah, Ibu Eni mencoba mendekati Pipi dan Natali dan menegur mereka dengan halus. Nah, itu yang dapat kami berikan dari hasil diskusi yang sudah kita lakukan barusan ya Ibu ya. Nah, jadi dari paparan yang sudah kami sampaikan, ya saya rasa cukup sekian. Terima kasih Bu atas kesempatan yang sudah diberikan. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak DS atas presentasinya, sangat luar biasa ya Pak DS dan rekan-rekan teman yang lain. Di sini sudah
mampu ya Bapak Ibu kita bersama-sama dalam memecahkan kasus. Ya terlihat jelas ya Bapak Ibu, sudah jelas tadi dari jawaban yang diberikan, terlihat jelas dari kasus tersebut pelaksanaan segitiga restitusi. Dari kalimat-kalimat yang digunakan juga kemudian jelas terlihat bahwa di sana guru matematika memberikan mutlak solusi kepada murid yang bermasalah. Semuanya berfokus kepada siswa, seperti itu Bapak Ibu ya. Disitulah tujuan kita bersama-sama untuk menciptakan proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa, artinya dalam memecahkan masalah kita berikan kesempatan agar anak didik kita mampu membuat solusi sendiri atas masalahnya dan meskipun pada saat melakukan kesalahan kepercayaan dirinya tetap ada dan tetap berada di kelompoknya masing-masing, seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti saya bagikan juga materi modul dari segitiga institusi dan pendekatan belajar. Kita akhiri diskusi kita ini. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang berkenan memberikan refleksinya atas yang sudah kita kerjakan atau diskusikan bersama-sama. Ya, silakan Bu Dewi. Terima kasih untuk Ibu Juwita yang sudah memberikan waktu dan kesempatan saya untuk merefleksi kegiatan kita pada sore hari ini. Jadi, adapun hasil refleksi untuk kegiatan kita sore ini, setelah mengetahui dan memahami segitiga restitusi, saya sadar atas apa yang saya lakukan selama ini masih dalam posisi penghukum. Jadi pembuat orang merasa bersalah. Terus teman, pemantau. Selanjutnya saya akan berusaha untuk memposisikan diri saya sebagai manajer. Itulah refleksi, menurut saya refleksi untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi, refleksi yang sangat bagus. Sama-sama ya Bu, kita berjuang. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Ibu yang bersedia memberikan kesimpulan atas diskusi kita sore ini. Silakan Bapak Ibu. Bu Tiur mungkin bisa kesimpulan kita hari ini, Bu. Mohon maaf sebelumnya Bu Tiur, speakernya diaktifkan. Iya Bu, iya Bu. Maaf ya Bu. Lanjut Bu. Ya, kesimpulan yang saya dapatkan Bu, bahwasannya restitusi membantu murid untuk memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi kan Bu, melalui restitusi ini Bu, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa aja yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Ya Bu, itu Bu kesimpulannya Bu, menurut saya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Kesimpulan dan refleksi yang sangat luar biasa. Jadi di sini mari bersama-sama kita bergandeng tangan ya Bapak Ibu untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita agar visi sekolah kita terwujud. Dan sebelum kita akhiri Bapak Ibu, saya mohon agar kiranya kameranya diaktifkan supaya kita foto bersama. Untuk Pak Beram dan Bu Syarifah ini, Bu Maya.
Oke Bapak Ibu. Senyum termanis. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, kita buat dengan gaya literasi ya, terus bisa bebas ya. Sip, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesediaannya. Mari kita bersama-sama untuk menerapkan segitiga restitusi dan pendekatan bagja inquiry apresiatif di sekolah kita. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih. Lain kali kita sambung lagi Bapak Ibu. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu. Sore, dadah. Permisi Bu. Ya, selamat siang Gonzales Saputra. Selamat siang Bu. Nah, sehat kan nak? Siang Bu. Oke, mantap. Iya, sehat. Terima kasih nakku ya. Nah, tahu tidak kenapa Ibu panggil ke sini nak? Tidak tahu. Oke. Sampai saat ini Ibu lihat tugas betik kalian belum dikumpul. Nah, Ibu di sini tidak menyalahkan Saputra, tidak menyalahkan Gonzales. Kenapa tidak kumpul sampai tugas sampai sekarang? Mungkin tak kompaan, mungkin kan? Jadi di sini kita bahas. Nah, Ibu mau dengar dulu alasan kalian nak, kenapa sampai sekarang belum mengumpulkan tugas betik? Begini Bu, kan orang tua saya buka kedai kopi di rumah Bu. Iya. Jadi saya lah membantu orang tua saya Bu hingga larut malam Bu. Makanya saya jarang Bu tempat waktu mengumpulkan tugas Bu. Oke, Saputra. Gonzales, apa alasannya nak? Kalau saya Bu membantu ibu saya Bu untuk berjualan di pajak pagi Bu. Oke. Baik Gonzales Saputra. Nah, Ibu sudah tahu alasan kalian. Apakah kalian tahu mengenai keyakinan kelas kita nak? Tahu Bu, Apa itu? menghargai disiplin dan tepat waktu mengumpulkan tugas Bu. Iya, bagus sekali ya Gonzales Saputra. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa keyakinan kelas kita kan? Nah, keyakinan kelas itu kan kita buat bersama. Nah, apakah kalian bersedia untuk melakukan restitusi? Bersedia Bu, Kami akan mengerjakannya Bu. mengerjakan tugas pada hari ini. Oke, Ibu kasih. Oh, jadi rencana kalian hari ini akan kalian mengumpulkan segera ya? Oke, aku. Nah, Ibu hargai usaha kalian berdua ya untuk mengerjakan tugas pada hari ini juga yang mengumpulkan kepada Ibu. Oke, jadi kebutuhan apa yang kalian butuhkan dari Ibu sekarang? Kebutuhan saya Bu, bimbingan dan bimbingan pada kami Bu. Oke, perhatian dan oke, dan dukungan ya. Baik. Nah, untuk kedepannya apakah ada alasan kalian lagi untuk tidak tepat waktu mengumpulkan tugas? Tidak Bu, kami akan memberitahu Ibu apabila kami tidak tepat waktu mengumpulkan tugas Bu dan memberikan instruksi kepada Ibu Bu. Baik, Ibu Gonzales Saputra, Ibu hargai usaha kalian berdua. Nah, sebagai anak pastinya wajib ya membantu orang tua apa ya, dan orang tua juga pasti mendukung kalian untuk sekolah. Oke, untuk kedepannya Ibu pasti akan memberikan dispensasi untuk kalian berdua dalam pengumpulan tugas. Baiklah, terima kasih Gonzales Saputra. Silakan kembali ke kelas, kerjakan tugasnya. Ibu tunggu di sini. Terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih Kak ya. Posan, silakan di sini nak. Ayo, silakan di posan. Ini mau praktek les kan? Itu ya. Posan, awak kenapa bukan ini nak? Ya, posan ini ada beberapa laporan, beberapa guru ya. Kebetulan pada hari ini dipisah ya, dan pada saat ini kita praktek betik. Jadi
sebelum kita mulai pelajaran kita sering-sering dulu ya anakku ya. Gini Kosan, apakah Kosan tahu tentang keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah kita? Apakah Kosan? Oh iya, bagus sekali Kosan, itu keyakinan kelas kita ya. Keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama. Baiklah anak ibu, pastinya apa sih alasan Kosan dengan berpenampilan seperti ini? Keren, wah supaya keren ya, bagus sekali ya, keren. Ya, ibu tidak salahkan Kosan berpakaian seperti ini agar kelihatan keren kan seperti itu. Nah, ada tidak cara yang lebih keren lagi agar nampak lebih keren lagi? Bersedia tidak melakukan restitusi? Ya. Bagus sekali Kosan, spontanitas ya nak ya, melakukan restitusi. Kita simpan ya nak. Nanti setelah selesai basic kita kembalikan ya. Kalian kan calon pemimpin masa depan, itu makanya kenapa kalian diwajibkan memakai dasi. Seorang pemimpin kan pada umumnya memakai dasi kan? Iya, agar kelihatan lebih berwibawa dia. Oke, mantap sekali. Ibu sangat menghargai spontanitas Kosan. Oke. Jadi ibu, apakah esok harinya ada alasan Kosan untuk tidak bisa melakukan hal seperti ini? Tidak, ya. Pastinya akan berpakaian lebih bagus sekali ya Kosan. Ibu ambil usaha kamu. Oke, ibu ingat ya untuk besoknya akan. Terima kasih Kosan. Silakan masuk ke lab nak. Sore, nakku. Sore Bu. Oke, siap Putra. Nah, setelah melakukan restitusi apa yang dirasakan nak? Saya sangat senang sekali Bu, karena saya sangat dihargai dan tidak dimarahi Bu. Yang sebelumnya saya sering dimarahi Bu. Dan saya juga diberikan pertanyaan Bu dengan kebutuhan saya Bu. Saya menjawabnya, saya akan membuat solusi dan mendapatkan kelonggaran dan Ibu menyetujui hal itu Bu. Saya sangat senang sekali dan saya sangat dihargai Bu. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih Saputra. Sukses ya nakku ya. Oke Bu. Sore Gonzales. Sore Bu. Oke nakku. Nah, apa yang Gonzales rasakan setelah kita membuat keyakinan kelas nak? Dengan adanya keyakinan kelas Bu, saya semakin percaya diri, dan dengannya adanya itu saya semakin leluasa untuk mengekspresikan keyakinan saya yang dulunya saya pemalu dan pendiam, sekarang saya menjadi percaya diri. Baiklah Gonzales, terima kasih anakku ya. Sukses ya, rajin belajar. Oke Bu.